Perkenalkan, nama saya Fidan Wijaya. Saya kuliah di Akademi Pariwisata Majapahit, Surabaya, jurusan D3 Perhotelan yang berfokus di F&B Product. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi perhotelan. Yang pertama, hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bagian untuk memberikan jasa pelayanan, penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lain bagi masyarakat umum dan dikelola secara komersial. Yang kedua, hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian. Hotel berasal dari kata hostel yang merupakan kosakata dalam bahasa Prancis kuno. Kata tersebut memiliki arti tempat penampungan bagi para pengunjung atau bangunan penyedia pondokan dan makanan minuman. Di tahun 1793, hotel mulai berkembang secara modern, diawali bukanya City Hotel di New York. Kemudian di Indonesia sendiri, hotel mulai berkembang pada tahun 1962 dengan berdirinya Hotel Indonesia di Jakarta. Kemudian ada beberapa jenis hotel, yaitu yang pertama, City Hotel. City Hotel didirikan di perkotaan, ditunjukkan untuk masyarakat yang menginap dalam waktu singkat. Hotel ini juga dilengkapi fasilitas bisnis. Yang kedua, Residential Hotel, berlokasi di tepi kota, tetapi akses menuju tempat kegiatan bisnis masih relatif mudah. Biasanya, hotel ini menjadi pilihan para tamu yang ingin menginap dalam jangka waktu lebih lama, sehingga dilengkapi dengan fasilitas untuk keluarga. Yang ketiga, ada resort hotel. Biasanya dibangun di tempat sekitar tempat wisata seperti di pegunungan, tepi pantai, dan lain-lain. Yang keempat, ada motel, didirikan di pinggiran sepanjang jalan raya yang menjadi penghubung antar kota, biasanya terletak di dekat pintu gerbang perbatasan dua buah kota. Ada beberapa departemen di dalam sebuah hotel, seperti room division, food and beverage, sales and marketing, accounting department, engineering, human resource department, spa department. Karena kuliah saya terfokus pada F&B product, maka saya akan sedikit menjelaskan tentang F&B department. Food and beverage department adalah departemen yang membawai food and beverage product dan service. Food and beverage product adalah salah satu departemen di hotel yang bertanggung jawab atas pengolahan bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap hidang, atau departemen yang bertugas untuk membuat makanan dan minuman di kitchen hotel. Kemudian ada food and beverage service, adalah salah satu departemen di hotel yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dari kegiatan pelayanan hingga penghidangan makan dan minum di hotel. Ada beberapa wewenang dan tanggung jawab yang berada di organisasi kitchen di hotel. Yang pertama, chef de cuisine atau executive chef. Tugasnya mengambil keputusan dalam mengkoordinasi semua kegiatan operasional di kitchen. Kemudian merencanakan program training untuk kitchen. Yang kedua, ada sous chef atau wakil kepala dapur, berwenang untuk mengawasi kelancaran kerja di kitchen secara keseluruhan. Yang ketiga, ada chef de partie. Chef de partie memiliki tanggung jawab atas kelancaran pada tiap bagian, bertanggung jawab atas terciptanya disiplin kerja karyawan pada bagiannya. Ada beberapa bagian CDP, yaitu saute chef, yang bertanggung jawab untuk jenis makanan yang disaute dan sausnya. Kemudian ada fish chef
bertugas menyiapkan hidangan berjenis ikan, mulai dari pemotongan hingga mempersiapkan saus yang pas. Kemudian ada roast chef, bertugas untuk makanan yang di roast seperti daging beserta sausnya. Kemudian ada grill chef, bertugas untuk makanan yang di grill. Posisi ini biasanya dirangkap bersama roast chef. Kemudian ada fry chef, bertanggung jawab dengan semua yang bahan yang digoreng, biasanya deep fry. Kemudian ada vegetable chef, biasanya bertugas menyediakan hidangan pembuka yang panas atau hot appetizer, juga biasanya membuat sup dan juga sayuran, pasta, dan lain-lain. Kemudian ada roadman, seorang CDP yang membantu di setiap stasiun yang membutuhkan. Kemudian ada butcher, bertanggung jawab untuk urusan daging atau unggas, terkadang beranggap sebagai poissonnier. Kemudian ada pastry chef, bertanggung jawab untuk membuat dessert atau hidangan penutup seperti kue, tart, puding, muffin, dan lain-lain. Kemudian ada pastry chef, bertanggung jawab untuk membuat dessert atau hidangan penutup seperti kue, tart, puding, muffin, dan lain-lain. Kemudian ada komis 1 atau senior cook, adalah pangkat yang biasa diberikan kepada cook yang dianggap mampu untuk mengambil alih tanggung jawab atas dan atasannya, dan untuk beberapa hal dia diberi wewenang untuk bertindak sebagai chef de partie atau demi chef. Kemudian ada komis 2, tanggung jawab atas dan atasannya, dan untuk beberapa hal dia diberi wewenang untuk bertindak sebagai chef de partie atau demi chef. Kemudian ada komis 2 dan 3 atau sering disebut cook helper. Tugasnya adalah sebagai pelaksana yang bekerja atas perintah atasannya. Kepangkatan mereka dinilai berdasarkan kecakapan atau kemampuan. Kemudian ada steward, bertugas sebagai membersihkan semua area dapur, meliputi lantai, tembok, dinding, kaca, dan peralatan masak. Kemudian ada trainer, mereka mengerjakan pekerjaan yang ringan, sedikit resiko, seperti mengupas kentang, memotong sayur, dan mencincang daging, dan merebus sayuran, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang definisi perhotelan. Dan sekarang saya akan memperlihatkan sebuah video hasil masakan saya dengan bahan-bahan seadanya di rumah saat pandemi COVID-19.